sudah berdiri lama? Sudah lama, sudah sejak tahun 77. Tapi pernah jatuh tahun 81. Kami merecovery itu 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun, tapi dengan semangat dari para pendiri penerus sampai dengan saya itu, ini bisa bangkit lagi seperti ini. Bangkit lagi. Tentunya kalau misalnya bangkit, artinya kan juga harus ada perlindungan hukum begitu ya? Yes, jadi Benar ya? di sini kita juga punya konsultan hukum, kita punya konsultan psikologi, kita punya. Terus untuk kekuatan bagaimana koperasi ini di banyak hal berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan, kita konsultasi konsultan hukum. Oke, selain konsultasi Ada di sendiri, Dinas Koperasi kan juga ada Iya. bidang hukumnya, sehingga kami juga manfaatkan mereka untuk membantu kami di sisi. untuk pengembangan koperasi ini begitu ya Bu Tari. Kalau kita lihat sendiri juga rancangan undang-undang untuk perlindungan koperasi sendiri dan anggotanya tentunya. Nah ini pendapat Bu Tari gimana? Setujukah dengan adanya RUU ini? Kemudian apa saja sih nanti yang harus dimasukkan dalam RUU ini sebelum ditetapkan menjadi undang-undang begitu? Yang pertama, RUU ini harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang waktu kami sebagai penggugatnya dan dikabulkan secara keseluruhan dari Undang-Undang 17 tahun 2012 itu kita JR, Judicial Review, dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara keseluruhan untuk kembali ke Undang-Undang 2599, tapi diperintahkan untuk menyusun undang-undang baru. Maka RUU ini sudah yang periode yang lalu itu sudah ada, yang kemudian macet di pendapat akhir fraksi, akhirnya nggak bisa lanjut. Ini disusun kembali. Ini disusun Nah, sekali dan maka harapannya adalah dari supaya- penyusunan itu Ya. jangan keluar dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang waktu itu sudah ada amar putusannya yang kita pegang. Yang pertama itu. Yang kedua, harus betul-betul membuat koperasi itu kuat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berdasarkan Pancasila. Sila kelima itu kan social justice. Iya. Jadi keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. betul. Itu kalau menurut kami orang koperasi, kata kuncinya itu ya di koperasi kalau mau social justice, tidak di lembaga yang lain. Karena ini lembaga yang dimiliki bersama oleh orang banyak, kemudian kalau punya hasil dikembalikan lagi, ada dana sosial, pendidikan, kemudian ada pelatihan, dikembalikan ke karyawan, kepada pengurus pengawas ya sebagian kecil, yang banyak kepada anggota. Ada anggota, oke begitu. Bu, bentar kalau kita lihat sendiri tadi keadilan Jadi sosial. kalau sekarang ini RUU ini menurut kami, draft yang diberikan ke kami, ada memang sebagiannya yang sudah melegakan kami, misalkan nanti ada lembaga penjamin simpanan, lalu ada lagi tadi itu yang cukup diminati oleh teman-teman tentang perlindungan koperasi ya, menumbuh kembangkan ekosistem koperasi. Itu kita hanya ada beberapa yang kami masih akan berikan masukan, sehingga kita berharap pembahasannya dengarkanlah kami yang mau pakai gitu. Tapi kami juga memiliki pemahaman bahwa banyak koperasi berpraktek dengan tidak benar. Nah, itu yang kemudian harus tegas pemerintah. Apa ketegasannya? Ya diawasi, model pengawasannya itu dengan pengawasan yang baik, tidak mengganggu otonomi koperasi, tapi tetap harus diawasi. Nggak boleh tidak diawasi. Kalau nggak diawasi juga semau-maunya sendiri juga orang mendirikan koperasi. Iya, apa itu juga sebagai usulan pada Iya, di kita usul, dalam RUU tapi ini? tidak perlu diawasi oleh pihak lain. Oke. Pengawasan itu bisa dilakukan oleh Kementerian Koperasi bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang lain, begitu. Tapi ya karena di RUU PPSK gandengannya ini kita mau diawasi oleh OJK. Harapan kita selama Kemenkop ini masih punya kemampuan, kemudian kenapa sih harus diurus OJK? Iya. Karena kalau sudah diawasi OJK itu ya, kemarin yang sangat meresahkan itu ada iuran. Oh, ada iuran. 0,045 kali jumlah aset, kan besar sekali, Mbak. SHU-nya aja ada berapa? Kalau terus kemudian membayar iuran kayak gitu ya nggak kuat lah. Iya, soalnya dikalikan ya. Iya, kali aset. Kemarin kayak tempat saya ini, saya hitung aset kita 115. Kita harus iuran itu 500 juta. Bagaimana Bu 0,45. Tari supaya ini ada dasarnya, landasan hukumnya supaya tidak jatuh diawasi oleh OJK sendiri? Kami akan minta diusulkan, ayolah kita ini punya standar cara instrumen pengawasan. Oke. Nah, sampaikan kepada yang kami sebagai objek, dan sampaikan pula di lembaga pengawasan agar kemudian
dua entitas ini yang diawasi dan yang ngawasi ini sama-sama paham. Kayak OJK ngawasi perbankan. Nah menurut saya kegiatannya OJK itu kan juga sudah banyak banget, perbankan ada BPR ada LKM, itu targetnya OJK lah. Kita sudahlah biar diawasi Kemenkop, bikin lembaga atau bidang pengawasan turunannya sampai ke bawah, sampai Jadi kabupaten khusus kota. untuk mengawasi koperasi Iya, begitu sing ya? sungguh-sungguh nih ngawasi. Jadi Biar nggak banyak koperasi yang nggak terbina abal-abal dengan begitu ya, baik. atau koperasi bodong begitu ya? Nah, berkaitan dengan koperasi abal-abal, kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Ciptaker dengan 9 orang itu juga menimbulkan sesuatu yang menimbulkan permasalahan baru. Kenapa? Gampang banget bikin koperasi makdul jadi. Habis itu yang ngawasi siapa? Dan hanya 9 orang. Kita kalau undang-undang dulu kan 20. Menurut kami 20 itu sudah sangat fleksibel. Bukan berarti kita ini nggak sulit kok dengan 20 orang. Lah kalau dengan 9 orang Itu ini karena ada musyawarah dan nilai-nilai dan sebagainya. Kalau orangnya cuman 9 orang itu kan tidak menimbulkan sesuatu yang bikin kita itu berhati-hati. Kan ini mengumpulkan dana anggota. Menyimpan, mengumpulkan berupa simpanan dan meminjamkan. Takutnya nanti keblinger gitu ya Bu, dengan adanya 9. Banyak yang keblinger gini Sudan. Makanya itu yang harus dibetulin diantisipasi lah. ya. Dibetulin dan diantisipasi. Kayak koperasi kami begini nih, koperasi bener. Hampir 10.000 orang punya toko begini nih, punya UKM di situ. Lalu Ini yang menjual sembako dan teman-temannya. Nah, ini produksinya SBW sendiri itu, yang itu. Tapi kami juga memberikan produk-produk dari anggota yang punya UKM beras, kita berikan. Ini produksinya anggota SBW sendiri itu. Oh, ini lumayan Ini, ya. ini. Oke, mungkin bisa. Nah, beras Bengawan Super Puna ini produk SBW. Nanti kami akan mengarah ke gula. Karena gula ini supaya menjadi hal-hal yang ini kan pokok. Karena pokok, maka bagaimana caranya kita juga punya produk-produk ini.
Bu Untari, kalau kita lihat sendiri tadi tentunya koperasi harus ada perlindungan hukum, tadi sudah diajukan RUU, Ya, kemudian perlindungan, pemberdayaan, pengembangan gitu. sendiri di era digitalisasi 4.0 Nah, ini seperti apa? Pemerintah harus kita menyiapkan skema ekosistem untuk membuat koperasi ini ngikutin zaman. Ngikutin Nih, zaman. di tempat saya ini kami sekarang sedang bekerja sama dengan SKK. SKK ini salah satu pembangun sistem ya, aplikasi untuk membuat laporan keuangan kita langsung real time. Oke. Terus kemudian laporan toko real time, laporan simpanan, semuanya harus real time. Jadi harus mengikuti juga ya Bu ya. Iya, kalau enggak nanti kan ditinggal. Agak kesini ya. Oke. Nah, ini tetap ini semuanya pabrikan, ini produk-produk wanita, susu. Ini urusan perempuan, ya kan? Oke, iya. Perempuan yang di sana tuh urusan rumah tangga. Jadi ini super lengkap ya di koperasi ini ya. Alhamdulillah, Super ini lengkap. semuanya berkat gotong royong. Kami punya 115 miliar aset, itu semuanya uangnya anggota. Kalau tidak ada dari kalau diminta bank, ya. iuran oleh OJK 0,4% Kasihan lumayan anggota juga saya. ya. Oke, Bu Untari, kalau kita lihat bagaimana caranya mengoptimalisasikan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Untari segala upaya, dijelaskan mulai dari Kita upaya lihat ya, kita ke sana. dari upaya hukum, kemudian upaya juga pemberdayaan. dan tadi juga sempat bagaimana supaya mengikuti perkembangan zaman, laporan keuangannya semua real time. Nah, ini mengoptimalisasikannya seperti apa, Bu? Apakah ada Jadi yang kendala-kendala begitu? pertama pengurusnya itu harus view of the vision, visinya jauh. Oke. Kalau pengurus tidak punya visi jauh, dia tidak inovatif, dia tidak kreatif, koperasinya pasti nggak berkembang. Satu itu. Yang kedua, integritas pengurusnya harus tinggi, karena ini ngelola duit. Jadi tidak boleh sembarangan duitnya, kemudian suka-suka saya aja saya bawa pulang duitnya. Nggak boleh tidak begitu. boleh, tidak. Maka dibuatlah SOP, dibuatlah SOM, aturan-aturan yang membuat koperasi itu akhirnya bisa profesional. Kenapa? Karena mengelola uang itu bukan uangnya sendiri tapi uangnya anggota. Harus dilaporkan kepada anggota agar kemudian anggotanya senang, percaya. Kalau anggota percaya, dia akan menyimpan uangnya di koperasi. Oke. Sehingga Ada kita nggak perlu transparansi begitu ya. Yes. Di sini tiap bulan laporan keuangan sudah kami gelar. Oke, luar Tiap biasa. bulan. Jadi tahu SO-nya berapa, utangnya berapa, kemudian outstanding omset berapa, toko ini terjual omset berapa sebulan kita tahu. Kalau kita bisa lihat sendiri, ini sudah mulai berjalan sistemnya begitu. Nah, sejauh ini apakah ada kendala terbesar, Bu, atau memang sudah bisa diatasi semuanya? Kendala itu sebenarnya justru ada berasal dari dalam dan luar. Yang dari dalam itu rasa memiliki anggota itu terus harus kami tumbuhkan supaya mau meminjam, mau berbelanja, mau menabung. Nah, itu caranya Dan bagaimana? semua pakai pendidikan. Kita orang masuk ke sini harus dididik dulu 2 kali pendidikan baru dapat pinjaman. Ada sertifikatnya. Kalau mereka tidak ikut pendidikan anggota nggak dapat pinjaman. tidak Dan dapat pinjamannya ini dimulai dari 2 juta, 2 juta. sampai 60 juta tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Jadi ada persyaratan khusus begitu ya, Bu ya. Jadi Terus tidak hanya kendala dari luar ya izin-izin dari waralaba yang besar yang itu pemodal itu juga menjadikan kita harus bersaing dengan mereka pemodal besar. Terus kemudian SDM ya, SDM koperasi itu ya saya ngalami ya, kebetulan saya ini banyak hal yang bisa saya miliki saya sharekan gitu kepada SDM yang lain. Hanya memang kita tetap harus berusaha untuk supaya SDM koperasi itu kompeten profesional, karena kita juga membayar secara profesional sesuai dengan UMK sih. UMK, oke. Untari tadi sudah menjelaskan bahwa kendala-kendalanya. Nah, kalau sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mengatasi kendala, kalau tadi dari sisi koperasi, Bu. Nah, sebagai anggota DPRD sendiri, banyak sekali kendala-kendalanya, terutama juga perlindungan hukumnya, kemudian juga harus mendidik tadi, melakukan sosialisasi supaya sistem ini berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan? Kemungkinan tidak hanya sekedar di Malang Raya saja, tapi juga seluruh Jawa Timur. Regulasi, Oke. Perda tentang perkoperasian itu perlu diupdating dengan satu langkah-langkah baru terkait dengan manajemen berbasis IT. Oke. Itu harus perda nanti diupdating ke sana. Kemudian pemberdayaan, perlindungan dan sebagainya kita lihat lagi, perlu diupdating juga.
Lalu pada tataran selanjutnya adalah bagaimana membina SDM koperasi ini harus kompeten agar uang masyarakat, uang anggota masyarakat yang jadi anggota ini tersalurkan dengan baik, tersimpan dengan baik. Kemudian juga pemerintah memberikan semacam ini loh Mbak. Sekarang kan sudah ini sampai dengan boleh ikut tender sampai 15 miliar. Boleh. Tapi kan baru ini aja, dulu cuma 2,5 M. Makanya kalau ini dibuka peluangnya koperasi itu dibuka ya kayak badan usaha yang lain, saya kira sangat bagus. Dan diberikan sebuah afirmasi. Afirmasinya apa? Karena ini mengurus lembaga ekonomi rakyat yang tahu persis kita bahwa ini kembali uangnya kepada anggota hasilnya, dan itu untuk kepentingan mensejahterakan rakyat, ya harus ada banyak proteksi, tetapi juga tidak boleh terlalu ngalem supaya bisa besar. Maka salah satu poin penting itu SDM. SDM harus terus diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman bagaimana dia sebagai pengurus mengambil keputusan, memitigasi resiko, take risk dan sebagainya, memperhitungkan bagaimana mau COVID harus bagaimana ya kita, mau resesi global harus bagaimana ya kita. Itu kecerdasan pengurusnya itu harus betul, dan kolaborasi dengan semua pihak. Oke, berbicara masalah resesi global sendiri, artinya ini sudah mempersiapkan. Saya siapkan. Ibu Muntari mempersiapkan sebagai bagian dari koperasi sendiri, dan juga bagaimana dari sisi DPRD DPRD Provinsi Jawa Timur. Di DPRD Provinsi Jawa Timur kita sedang menyusun APBD Provinsi. APBD Provinsi untuk 2023 ini kami sudah minta di dalam pandangan umum fraksi ya, kami memberikan pandangan supaya pemerintah mulai merencanakan bagaimana jika terjadi resesi ini. Maka bantalan sosial satu penting, tetapi juga meningkatkan ekonomi kerakyatan di bawah itu penting. Saya kemarin memberikan apresiasi pada Bu Gub, di mana beliau mengatakan jawabannya IKI, inovasi, kolaborasi, kemudian inisiasi. Betul, jadi segala sesuatu harus ada inisiatornya. Lalu kita kemudian membangunnya dengan inovasi dan kita berkolaborasi dengan semua. Saya kira kalau ini koperasi, ini badan usaha yang lain, dua teknisi bergandeng tangan gini, maka kita bisa mengatasi resesi global. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan sambil berjalan. Yuk. Bu, kalau kita lihat sendiri bahwa Mami pokok Batana awas. Dukungan sendiri kepada dari DPRD Provinsi Jawa Timur kepada koperasi supaya koperasi ini terus berkembang, selain juga mengusulkan kemungkinan RUU perlindungan hukum atau usulan-usulan lainnya, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau DPRD Provinsi Jawa Timur itu menurut saya sangat egaliter, sangat punya peran yang cukup untuk memberikan pemikiran untuk memberikan ruang bagi kehidupan ya berkoperasi yang lebih baik. Hanya memang keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi itu menjadi kendala juga. Nah, kendalanya bagaimana? Kendalanya adalah kita sendiri ini harus memulai memikirkan apa itu butuh persiapan berapa banyak begitu kan. Nah, persiapan berapa banyak itu kaitannya juga dengan anggaran di masing-masing OPD. Nah, maka pemerintah provinsi harus merumuskan kalau itu bicaranya untuk bantalan sosial, untuk ekonomi kerakyatan, mestinya harus diberikan dorongan dan saya sebagai fraksi PDI Perjuangan akan terus mendukung itu dan mendorong itu. Kalau nggak ada, ya saya akan ngomong di Banggar, itu nggak ada, ayo kita bikin itu. Oke. Bapeda kita minta supaya merancang satu perencanaan kebijakan yang mampu untuk menjadi cara mengatasi dan masuk di resesi global. Salah satu contohnya di sini kami sedang melakukan upaya untuk ketahanan pangan dengan cara semua anggota kita minta nandur Lombok. Lombok itu salah satu penyumbang inflasi. Penyumbang inflasi terbesar. Penyumbang inflasi. Meskipun dia nilainya nggak terlalu besar gitu atau gimana? Loh, kenapa? Karena sekarang makan Lombok. Semua perusahaan catering pasti mau dengan Lombok, butuh Lombok. Apalagi orang Jawa Timur. Penyumbang inflasi itu satunya adalah barang konsumsinya itu adalah Lombok dan bawang merah. Karena itu tiap hari dimakan. Oke, itu salah satu contoh yang sudah direalisasikan atau seperti apa?
Ini kita gedok di rapat anggota ini. Oke. Jadi nanti kita akan carikan bibit untuk seluruh anggota. Satu anggota 2 lombok gitu. Tapi di samping itu untuk yang anggota-anggota kita yang di Kabupaten Malang, mereka kita minta untuk menanam tanaman-tanaman pangan. Supaya kemudian dari tanaman pangan tuh kalau berasnya misalkan mulai menurun, mereka bisa makan umbi, bisa makan ketela pohon, bisa makan kentang dan sebagainya. Sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada beras. Saya udah makan porang. Oh, makan porang. Saya nggak makan beras. Artinya Makan telo itu, godok itu udah cukup buat saya, nggak bingung cari nasi. ketela rebus ya Bu ya. Ketela rebus, ketela pohon, ketela rambat, kemudian umbi-umbian. Saya makan itu. Bagaimana dorongan atau dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur supaya ekonomi rakyat ini bisa terus tumbuh kembang dan juga pertanian di Jawa Timur ini juga bisa berkembang begitu. Apalagi Lombok tadi dibilang ini itu salah satu kontributor inflasi. Iya, kontribusinya inflasi ke Indonesia begitu luar biasa begitu ya Bu ya. Bu, kalau kita lihat sendiri ini kita di ruangan simpan pinjam. Simpan pinjam. Iya. Ada teller-teller itu ada 11 teller ya. 1, 9, 10, 11. Oke, ada 11 teller dan juga di sini ada simpan pinjam sendiri. Nah, ini bagaimana sih Bu upayanya? Apakah juga RUU, kita kembali ke RUU, RUU ini juga akan menaungi simpan pinjam koperasi? Iya, jadi di aturan Menteri Koperasi yang sekarang KUK jadi koperasi usaha ini ditata dalam 4 tingkatan. Tingkat 1, 2, 3, 4. Yang 3, 4 itu sudah menengah ke atas, yang 1, 2, 1 ini yang kecil, ini sedang persiapan, ini mulai besar, ini yang besar. SBW ini sudah masuk klaster 3. Klaster 3. Karena di atas 50 miliar, anggota di atas 5.000. Jadi masuk klaster 3. Maka kami sangat berhati-hati itu, Mbak. Iya. Kami ada untuk melayani Anda terdepan, terpercaya, profesional.
Maka kami itu slogan kami, tagline-nya ya, motonya. Oke. Kalau kita lihat sendiri tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa kita edukasi dulu. Jadi nggak boleh nih 2 kali. Ada nggak Bu sejauh ini, maksudnya gini, anggota yang untuk menjadi anggota ini dia memaksakan bahwa Bu saya harus pinjam sekarang gitu? Ya nggak boleh, sistemnya sudah begitu. Kalau belum ikut pendidikan nggak boleh pinjam. Kenapa? Anggota itu adalah owner, pemilik. Karena pemilik dia harus tahu apa yang dimiliki. Maka kita ajarkan di dua sesi, bukan 2 materi itu. Yang pertama materi ke-SPW-an, yang kedua materi tentang sistem tanggung renteng dan perkoperasian. Jadi biar ngerti koperasi itu tata kelolanya bagaimana, hak dan kewajiban dia bagaimana. Jadi menjadi anggota tidak boleh cuma nuntut haknya, tapi juga harus tahu kewajibannya. Gitu. Sehingga pada saat mereka masuk ke sini, kami berikan pendidikan 2 kali, ada sertifikat itu kemudian menjadi, jadi nanti kalau mau ke sini nih realisasi harus ada sertifikatnya itu ditunjukkan. Oke, sejauh ini Bu, kalau kita lihat sendiri, Ibu kan juga sebagai wakil rakyat ya, dan wakil rakyat ya orang-orang Jawa Timur, warga Jawa Timur begitu. Nah, apakah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan koperasi sendiri sejauh ini seperti apa sih Bu? Kalau kita ini saya kritik ya, 3 tahun ini pemerintah Jawa Timur kurang sekali ke koperasi. Lebih banyak, kayaknya lebih agak fokus ke pondok-pondok pesantren. Saya juga udah bekerja sama dengan teman-teman pesantren dan kami juga punya ini ya, hubungan yang sangat baik. Bahkan kita punya toko-toko yang dengan pondok pesantren. Cuman OVOP ini kan, OPOP, ya, one pondok, ya, apa itu ya, prestasi. Iya. Nah ini maka kebijakannya akhirnya agak mengesampingkan koperasi yang tidak berbasis pondok pesantren. Maka hari ini saya ingin menyampaikan pada Bu, tolong nanti di kedepan ini harus ada juga untuk koperasi-koperasi yang non basis pondok pesantren. Sampai hari ini kami ya pembinaannya melalui pelatihan-pelatihan yang kita diundang untuk mulai pelatihan macam-macam lah, kepengurusan, kemudian pelatihan kebanyakan itu adalah kepengurusan, memberikan kapasitas ya, capacity building pada pengurus. Dan kalau pelatihan yang bersifat ownership koperasi itu jarang sekali, bahkan malah mungkin karena di sana narasumbernya kurang, kami yang diminta jadi narasumber untuk melatih koperasi-koperasi yang lain. Di sini kan Persani sendiri itu ada nilai-nilai sistem tanggung renteng. Ini penerapan jati diri koperasinya presisi, Mbak. Jadi kami pernah dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Timur itu adalah koperasi yang melaksanakan jati diri dengan skala tinggi. Oh, koperasi yang melaksanakan jati diri koperasi dengan skala tinggi. Oke, artinya tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, artinya kan harus dipertahankan sampai jadi sekarang. Kayak guru gitu loh di sini itu sudah jadi gurunya. Kan kopuan-kopuan ini dulu yang membentuk dan mendampingi kami, yang diminta diajak sama Pak Dekarwo waktu itu. Sehingga muncul kopuan-kopuan se-Jawa Timur itu melihat praktek yang ada di sini. Nah, ini keinginan dari seorang wakil rakyat sendiri kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bu Gubernur ya, Mbak Untar ya. Ini apa supaya koperasi ini tetap terus berkembang, tidak hanya memperhatikan pondok pesantren tersebut, OPOP. Pondok pesantren tetap harus diperhatikan, harus ya, karena mereka sahabat kita dan memang butuh dibantu. Hanya kami yang sudah ada, tolong jangan ditinggalkan gitu ya. Jangan ditinggal, karena ini juga bagian daripada masyarakat Jawa Timur. Jumlahnya kita ada 4 juta orang lebih. Kalau 4 juta orang lebih berarti kan 1/10 dari penduduk Jawa Timur, yang itu mereka adalah penduduk usia dewasa. Artinya kalau dari penduduk Jawa Timur katakanlah yang 30 juta itu adalah dewasa, 10 juta itu anak-anak dan bayi-bayi misal ya, maka kita berada pada posisi paling tidak itu ada di 12-13%. Nah, terus kita juga memberikan kontribusi yang tinggi. Kemarin laporannya Bu Gub di acara upacara Jawa Timur, Hari Jadi Jawa Timur, koperasi dan UKM menempati 57% dari PDRB Jawa Timur. Nah, maka ketika kita sudah menempati PDRB tinggi, tengoklah kita.
Jangan ditinggalkan atau jangan gitu ya. Iya, atau tengoklah. Jadi diawasi beneran, dibina. Yang kurang modal ya gimana caranya membuka penyaluran modal begitu. Kalau yang pembukanya kurang bagus, gimana kemudian dididik untuk memberikan pembukaan yang bagus. Kalau di sini alhamdulillah kami sudah masuk klasifikasi A. Jadi ya dari semuanya masuk klasifikasi A. Klasifikasi untuk A. nilai kesehatan koperasi. Untuk nilai kesehatan koperasi, artinya ini bisa menjadi contoh. Tapi kan banyak koperasi lain yang nggak seperti kami. Mungkin kami bisa mandiri, tapi yang lain yang belum tentu. Iya, Maka artinya itu bisa diperlukan menjadi ditengok. Iya, bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi yang lainnya ada di Jawa Timur begitu. Mungkin juga Indonesia, seluruh Indonesia ya, Mbak Ini Lestari sudah ya? jadi contoh Indonesia. Oh, jadi contoh Indonesia. Kayaknya udah mandiri. Oh, udah mandiri. Oke, Mbak Lestari, sebelum kita akhiri, mungkin pesan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Malang Raya. Nah, apa ini sebagai anggota DPRD Kota Surabaya terkait koperasi? DPRD Provinsi Jawa Timur. DPRD Provinsi Jawa Timur, sorry. Ya, pesan saya adalah masyarakat Jawa Timur ayo berkoperasi, gemarlah berkoperasi. Karena dengan berkoperasi itu kita akan mandiri. Dan pemerintah butuh kemandirian kita. Nanti pemerintah tinggal memberikan backupan berupa regulasi dan fasilitasi. Tapi kita menjadi masyarakat yang mandiri agar tumbuh ekonomi kita, mau krismon, mau resesi kita nggak akan terjadi, nggak akan tergilas oleh itu kalau kita punya kemandirian. Yang kedua, kolaborasi di antara kita semuanya penting supaya menjadi satu orkestra besar gitu untuk ekonomi. Maka saya apresiasi tagline Ibu Gub kemarin IKI gitu ya, inisiasi, kolaborasi dan inovasi. Saya kira itu memang 3 kata kunci penting. Nanti tambahin 1 Bu, integritas. Nah, integritas itu penting banget. Ada inovasi, ada kolaborasi, ada inisiasi, tapi kalau integritasnya nggak bagus kurang. Jadi tulisannya IKI. Panjang, lebih panjang gitu. IKI. Jadi koperasi adalah jalan keluar bagi ekonomi bangsa sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih Gitu, Mbak Bu Untari. Semoga ini pemerintah Jawa Timur juga bisa melihat, dan tidak hanya Malang Raya saja, tapi bisa menghandle atau mengembangkan seluruh koperasi yang ada di Jawa Timur. Iya, begitu. Seperti tagline tadi, IKI. Saya tambah satu lagi ya Bu Gub ya, tambah integritas. Gitu, ya, tambah integritas. Supaya bisa sama-sama menghadapi. Jadi kalau punya integritas tinggi itu harus ditipi duit gak kelong, bahkan bertambah karena inovasi dan kreasinya tadi, gitu kan. Kalau kemudian mengelola uang itu bertumbuh. Kalau kemudian diminta untuk dititipin kasih orang, nggak kira berkurang gitu. Jadi itu integritasnya baik. IKI tambah IKI 1.